Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk dalam segmen Tanah Air. Iya. Mantap, proyek besar dan strategis kembali sedang digarap di tanah air. Dan dipastikan jika proyek ini berhasil, maka negara kita akan jadi negara maju, kuat, dan kaya. Bahkan saat ini belum berhasil saja Korea Selatan sampai memohon-mohon loh sama Indonesia. Apalagi nanti kalau sudah berhasil ya, loh kok bisa? Oke, langsung aja kita ulas secara detail ya kenapa Korea Selatan bisa memohon-mohon ke Indonesia dan proyek apa aja sih yang sedang dijalankan ini. Pertama, kami sampaikan ada 2 mega proyek besar yang saat ini sedang dan akan dijalankan di tanah air. Yang dimana kedua proyek ini merupakan proyek kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan. Nah, keduanya luar biasa. Proyek pertama adalah saat ini Indonesia dan Korea Selatan sedang mengembangkan proyek jet tempur bersama, yaitu KF-21. Nah, buat yang belum tahu, pesawat tempur ini merupakan jet tempur yang memiliki fitur siluman yang memiliki teknologi super canggih dan tentunya punya spesifikasi yang menyeramkan. Program ini dipimpin oleh pemerintah Korea Selatan yang berkontribusi sebesar 60% pembiayaan dana program. Lalu Indonesia berkontribusi sebesar 20% dan sisanya 20% ditanggung oleh mitra swasta. Dan pada bulan April 2021 lalu, Purwarupa pertama telah selesai dan ditampilkan dalam upacara roll out di fasilitas pusat KAI di Bandar Udara Sacheon. Dan proyek jet tempur ini selain tentunya akan memperkuat pertahanan udara tanah air, juga pengembangannya memiliki nilai ekonomi yang besar bagi Indonesia, yaitu punya potensi menggerakkan roda perekonomian hingga 10 miliar USD atau setara 155 triliun rupiah. Bahkan pengembangan ini nantinya dapat menciptakan lapangan kerja sebanyak 27.000 orang, yaitu ketika Indonesia mulai mengerjakannya sendiri. Ya, Indonesia ke depannya akan dapat secara mandiri membuat jet tempur canggih ini. Mengingat dalam perjanjian kontribusi Indonesia yang sebesar 20% atau senilai 94 triliun tersebut, Indonesia akan mendapatkan imbalan, yaitu menerima 1 prototipe dan transfer teknologi, serta menerima 48 unit jet tempur KF-21 ini. Memang betul, proyek ini mahal, tapi jika sukses akan mendapatkan margin yang lebih besar, yaitu seperti yang kami sebutkan sebesar 155 triliun. Dan tentu selain ekonomi bisa maju, militer kita pun akan jadi kuat. Wah, luar biasa ya. Lalu apa sih yang bikin Korsel mohon-mohon pada Indonesia? Ya, karena saat ini Indonesia masih menunda pembayaran komitmennya yang sebesar 20% tersebut. Saat ini Indonesia baru membayar 3,3 triliun dengan tunggakan sebesar 11,8 triliun. Nah, hal itulah yang bikin Korsel sampai mohon-mohon ke Indonesia untuk minta segera diselesaikan pembayarannya. Hihihi. Namun mungkin saja strategi ini sengaja dijalankan pemerintah agar Korsel dapat lebih terkontrol dalam menyelesaikan kewajibannya, seperti janji akan transfer teknologi dan penyerahan 48 jet tempur serta 1 prototipenya bisa berjalan dengan baik. Karena saat ini negara tetangga kita yaitu Malaysia lagi zonk loh, sebab proyek kapal perangnya mandek padahal sudah bayar triliunan rupiah. Waduh. Nah, berangkat dari banyaknya kasus seperti itu, Indonesia saat ini jadi sangat berhati-hati sekali. Nah, gimana nih
kalau menurut teman-teman setuju nggak dengan langkah pemerintah saat ini yang menunda pembayaran? Dan untuk proyek berikutnya, yaitu proyek kedua yang saat ini sedang dikembangkan dan dibahas penuh oleh pemerintah Indonesia dan Korea Selatan adalah proyek perluasan kerjasama di bidang kendaraan listrik atau electric vehicle, baterai, dan rantai pasokan mineral penting lainnya. Mengingat Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia, yaitu komponen penting baterai kendaraan listrik dan dikenal memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Maklum sih, karena kemarin baru saja Indonesia dan Australia telah menandatangani kesepakatan kerjasama untuk pembangunan smelter nikel yang produksinya tujuan utama dan terbesarnya adalah untuk baterai mobil listrik. Dan Indonesia, Australia telah berkomitmen penuh untuk menguasai baterai mobil listrik wilayah ASEAN dan Australia. Makanya nggak heran ya kalau Korsel sampai ketar-ketir. Karena sebelumnya raksasa otomotif Korea Selatan Hyundai Motor Group dan pembuat baterai terkemuka LG Energy Solution telah membentuk usaha patungan senilai 1,1 miliar USD atau setara 17 triliun rupiah. Perusahaan telah membangun pabrik sel baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat. Hyundai mengklaim dapat mengoperasikan pabrikan kendaraan di Indonesia dengan kapasitas produksi hingga 250.000 unit per tahun. Ini jelas merupakan jumlah yang sangat masif. Dan yang bikin makin luar biasa, mobil Hyundai buatan Indonesia dengan baterai lokal Indonesia ini juga bukan hanya diproduksi untuk dipasarkan di Indonesia saja, melainkan juga untuk diekspor ke luar negeri, khususnya kawasan ASEAN. Indonesia akan jadi basis produksi mobil Hyundai untuk kawasan ASEAN. Tentu, hal ini akan sangat menguntungkan bagi Indonesia karena dengan produksi di tanah air berarti akan ada alih teknologi penyerapan jumlah tenaga kerja dengan jumlah masif. Nikel Indonesia akan terserap, pendapatan negara akan naik seiring meningkatnya jumlah produksi dan ekspor. Dan konsumen tanah air juga akan diuntungkan karena akan dapatkan mobil murah dengan kualitas baik serta persaingan di industri otomotif akan makin kompetitif. Yang dimana akan mendorong produsen-produsen lain untuk memproduksi mobil dengan kualitas baik namun dengan harga murah. Nampaknya program Jokowi untuk menjadikan mobil listrik jadi masa depan industri otomotif Indonesia akan berhasil ya. Wah, luar biasa ya. 2 proyek strategis yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Tentu, jika sudah berhasil, maka negara kita akan jadi negara maju, besar, kaya, dan disegani oleh negara lain. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih pendapatnya mengenai proyek Indo Korsel ini? Kira-kira setuju nggak atau nggak setuju? Kasih tahu dong alasannya. Bantu ya, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itu adalah Info update untuk progres tanah air. Oke, masih banyak menonton. Jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.